Selamat pagi. Pada hari ini kita akan melaksanakan senam sehat. Yang pertama-tama, sambutan kepada Ketua RT 7 Bapak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pagi hari ini kita dapat berkumpul sambil bersilaturahmi dan halal-halal. Yang hormat Bapak Ketua RW 08, Bapak Ketua DKM Masjid Al-Asri, tokoh masyarakat, rekan-rekan Ketua RT, dan bapak-bapak, ibu-ibu serta tokoh-tokoh masyarakat yang saya hormati. Pertama-tama kami tak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada warga RW 08 yang sudah menempati waktu, dan kami juga berterima kasih pada Pak RW yang selama ini sudah memandu acara GSK sampai saat ini. Dan juga kami berterima kasih kepada ibu-ibu RT 07 yang selama ini sudah mempersiapkan semaksimal mungkin persiapan. Ya, insya Allah mudah-mudahan dari warga RW 08 dapat menikmati santapan yang sudah nanti kami sediakan. Dan tak lupa kami warga RT 07, karena ini masih bulan Syawal, dengan ini kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, walaupun terlambat, mohon maaf lahir batin. Dan apabila kami ada hal yang kurang berkenan dari warga kami ataupun pengurus serta ketua, mohon dimintakan pintu maaf. Dan untuk selanjutnya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan acara ini dapat merubah atau membawa suasana kegembiraan serta kepedulian kita sesama warga. Nanti intinya mungkin kita ada ceramah sedikit atau tausiah dari Pak Wardino sebagai pengganti. Karena untuk hari ini, khusus hari ini, untuk desa saat ini kita tidak ada jalan keluar, Bu. Jadi kita senam di tempat, tapi kita sambil bersilaturahmi dan beramah-tamah serta ya kita selama ini kan selalu dan 2 bulan lebih desa nggak ada, yang mungkin kesempatannya untuk bertukar pikiran serta mencipta hal-hal yang positif. Itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua RW 08 Bapak Turmuji, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Yuk, selamat datang Bu Haji. Alhamdulillah kita pagi ini masih diberikan kesempatan untuk menyambung tali silaturahmi dalam kondisi sehat walafiat. Yang saya hormati para pengurus RW, RT, tokoh masyarakat dan seluruh warga RW 08, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, remaja, dan hadirin semuanya. Saya ucapkan selamat datang di RT 07 dalam rangka kegiatan rutin GSK. Kebetulan kali ini masih bertepatan bulan Syawal, maka yang sedianya ada kegiatan jalan santai ditiadakan, diganti senam. Nanti baru ada acara apa, halal bihalal atau salam-salaman, ya betul mana? Saya nggak tahu acaranya soalnya, betul nggak ya? Ada salam-salaman, terus habis itu ramah tamah, begitu ya? Nah, itu kira-kira. Nanti kami mohon seluruh warga yang hadir di sini untuk berpartisipasi. Cuma jujur pagi ini agak sedikit kecewa saya. Apa itu? Jangan kecewa berlebihan. Oh iya, biasanya banyak, sedikit ini yang datang nih Pak Ustadz. Ya kan, biasanya banyak hadir. Sekarang RT 01 angkat tangan, ibu-ibunya. Angkat. Tuh kan, biasanya banyak, cuma itu kan. Biasanya banyak, RT 01 cuma sedikit. RT 02 ibu-ibunya angkat tangan. Lumayan lah, lumayan. RT 03
Luar biasa. Mana Pak RT-nya Paan? Weh, luar biasa, makasih ya. Gerak semua. RT 04 lumayan. RT 3 04 04. 1 2 3 4 5. Ya alhamdulillah masih ada. RT 05. Pak RT-nya mana nih Pak? Waduh, Pak RT-nya nih gawat ini. Ibu-ibu RT 05 angkat tangan. 2 orang. Ya alhamdulillah daripada enggak. Ibu-ibu RT 06. Lumayan kuning-kuning. Walaupun tidak sebanyak yang biasanya. Kalau RT 07 nggak usah diabsen karena tuan rumah pasti banyak. Ya. Baik, ibu-ibu sekalian, terima kasih atas keikhlasannya sehingga kita masih memberikan kesempatan untuk bertemu saudara-saudara kita satu warga, satu lingkungan di satu perumahan Dian Asri. Pada kesempatan ini ada satu hal yang penting saya sampaikan, yaitu dalam pokok bahasan tadi malam yang sudah kita sepakati bersama. Semalam ada rapat pengurus RT RW yang alhamdulillah dihadiri seluruh ketua RT dan pengurus RW, membahas poin-poin penting dan alhamdulillah sudah disepakati. Tapi yang perlu saya sampaikan yang terpenting adalah satu, masalah pembangunan dulu. Alhamdulillah usulan kita Musrenbang untuk penebalan pengaspalan jalan utama ini sudah di ACC, tinggal nunggu pelaksanaannya, sudah dianggarkan. Berapa meter ya Pak Widi? 500 berapa? 800 meter ya? Enggak, bukan yang turun. Yang turun di itunya, maka anggarannya berapa meter totalnya kemarin? Selalu Pak, karena sepertinya kalau diurut dari depan kelurahan mungkin perikan saya baru sampai sini, sampai jalannya Pak Idam sini. Tanjakan. Mudah-mudahan nanti sampai atas. Pelaksanaannya tahun 2024. Makanya waktu kapan itu Pak Haji Wandi pernah ngomong sama saya, "Weh, warga satu sudah siap mengucap nih." Jangan, saya bilang, biar saya mintakan ke Pak Lurah. Alhamdulillah sudah di ACC, masuk di mata anggaran proyek dan tinggal nunggu pelaksanaan. Berikutnya yang kedua tentang normalisasi kali. Kemarin yang terakhir kita pengurus dan perwakilan sudah meninjau lagi dengan kelurahan, dan alhamdulillah dalam waktu dekat ini akan dimasukkan dalam program Tentara Masuk Desa Karya Bakti. Jadi nanti kemungkinan besar, dan itu sudah ada suratnya dari pihak Korem, Kodim sampai ke kelurahan, dan nanti akan diarahkan untuk pengerukan di kali kita. Partisipasi apa yang warga dibutuhkan? Nah, ini karena saya anggap penting, ada ibu-ibu perlu saya sampaikan bahwa warga diminta partisipasinya selama nanti ada pengerukan dan pengerjaan normalisasi dari ujung RT 1 sampai ujung RT 5, sampai mungkin nanti ada pembongkaran di RT 5 termasuk pengerukan gorong-gorong. Warga diminta keikhlasannya, nanti saya akan atur atau PKK akan atur sumbangan berupa air minum dan snack untuk yang kerja. Nah ini nanti biasanya tugasnya ibu PKK. Kita hanya diminta kontribusinya itu saja, tidak diminta duit karena anggaran sudah dari pemerintah daerah. Itu yang tentang pengaspalan dengan normalisasi. Yang lain-lainnya tidak perlu saya sampaikan karena itu yang saya anggap penting, walaupun bukan berarti tidak penting, tetapi Pak Ketua RT-nya sudah tahu semua. Nanti ada notulennya, akan saya share ke grup pengurus supaya nanti grup pengurus nyampe ke seluruh warga. Hal yang terpenting saya lupa, karena jadi
jadi pembicaraan polemik semalam, yaitu tentang perilaku yang masih menjadi budaya tidak baik, wabil khusus untuk warga RW 08. Bingung kan? Kebiasaan yang tidak menyenangkan, suka buang sampah sembarangan, termasuk buang sampah yang di RW sana di kebun-kebun. Maka RW akan membuat suatu surat edaran kepada seluruh warga, apabila nanti ada warga yang membuang, ketangkep, kita akan denda. Besarannya mungkin nanti sekitar 300.000. Kemana uangnya? Yang 50% diberikan kepada yang menangkap basah dengan putih. Bila mana ada yang membuang sampah di kali maupun di RW sekretariat sana di kebun-kebun, warga ada yang lihat, cukup dipoto, laporkan ke berwajib ke kita. Nanti yang membuang akan kita kasih denda 300.000, yang 50% diberikan kepada yang nangkep, tetapi yang 50% yang nangkep nanti dibagi dua lagi, separuh untuk masuk kas RT-nya, separuh untuk yang bersangkutan. Kalau 300 berarti itu apa? 75 yang melaporkan moto-moto, 75 menambah kasnya R. Ini saya tidak tolerir lagi tentang ini. Harus saya lakukan begitu karena tradisi tidak baik masih berlaku di wilayah kita. Saya melihat sendiri, Pak. Ini mohon maaf nih, warga RT 02, karena saya melihat sendiri. Ada yang membuang bekas bangunan rumah itu, sisa-sisa bangunan itu di samping pos sana. Saya panggil lari dia. Kalau ketemu langsung saya foto, saya share ke warga itu. Saya bukan katanya, saya melihat sendiri. Dan ternyata Pak Haji Sujiman, Pak RT 03 menjadi keluhan yang sama, dan itu juga melihat hal yang sama. Maka shock terapi yang harus kita lakukan demi kepentingan bersama nanti harus kita lakukan begitu. Kenapa? Karena hasil kesepakatan tadi malam bahwa kebun yang ada di RW nanti sana akan kita babat habis, akan kita ratakan, akan kita ganti. Bukan rumput, kita buat taman. Pohon pisangnya dihabiskan, pohon-pohon yang masih bagus, yang kuat tetap kita pelihara supaya penyerapannya dapat, keindahannya dapat, ajas kemanfaatnya dapat, sehingga tidak diminta sama Pemda. Takutnya diminta sama Pemda untuk pendidikan, maka kita harus manfaatkan. Siapa yang mengurus lingkungan? Ya kita semua. Kalau kita nggak mau mengurus, jangan salahkan orang lain kalau diambil sama orang lain. Kalau kita tidak mau peduli, jangan salahkan orang lain, karena kita juga tidak mau peduli. Inilah perlu sinergi seluruh potensi yang ada di warga kita RW 08, kebersamaan. Maka selalu saya gaungkan bahwa kebersamaan adalah faktor terpenting. Tanpa ada kebersamaan, apapun yang kita rencanakan tidak akan tercapai. Sinergitas antara bapak dan ibu kalau terjalin, maka insya Allah bahasa sononya apa, rawi-rawi rantas malam-malam begitu ya Mbak ya. Itu kira-kira. Jadi ini yang terpenting, mungkin Bapak Ibu sekalian perlu saya sampaikan. Saya butuh dukungan seluruh warga. Sekali lagi, saya butuh dukungan seluruh warga. Kenapa? Karena sudah ada kesepakatan dan kebersamaan antara pengurus RW dan pengurus RT yang semalam jam 11 malam baru selesai. Maka kalau tidak didukung warga, nol besar, tidak akan terlaksana. Kuncinya adalah dukungan dari seluruh warga. Demikian Bapak Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, rahmat serta hidayahnya serta berbagai nikmat sehingga kita khususnya warga RW 8 Perumahan Dian Asri dapat bersama-sama berkumpul saling bersilaturahmi melaksanakan kegiatan yang insya Allah baik untuk masyarakat, baik untuk kesehatan, dan baik untuk hubungan kita bersama. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, keluarganya, serta umatnya hingga akhir zaman kelak. Saya mewakili remaja RT 7 ingin menyampaikan yang berkaitan dengan tema karena dimintanya itu silaturahmi. Insya Allah masih kondisi bulan Syawal, masih kondisi hari raya. Saya mewakili warga RT 7 mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima di antara kita dan di antara kalian siyamana wa siyamakum, puasa kita dan puasa kalian. Kullu amin, setiap tahun bi khair, dengan baik. Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita setiap tahun dengan baik. Wa antum bi khair, dan kalian merupakan orang-orang yang baik, begitu ya. Karena tadi disinggung bahwasanya kegiatan ini JSK yang sekalian dengan halal bihalal. Mari sama-sama kita cari tahu apa itu halal bihalal. Halal bihalal ini merupakan asal kata dari bahasa Arab, tetapi budaya yang tidak ada di Arab. Saya terus terang belum pernah ke negara Arab, belum pernah ke Arab Saudi, Mesir atau negara-negara Timur Tengah. Tapi riwayatnya bisa kita cari tahu dari berbagai informasi, yaitu halal bihalal berbahasa Arab tapi bukan budaya yang ada di Arab, begitu. Ulama kita sendiri bercerita bertahun-tahun tinggal di Mesir, menuntut ilmu di Mesir, di Saudi, tapi tidak ada halal bihalal. Kalau begitu, bolehkah kita mengatakan halal bihalal ini bid'ah? Tidak ya, tidak. Jangan jadi orang yang sering mengaji tapi sering mendengar ceramah tapi mudah membid'ahkan, mudah mentiadakan, mensalah-salahkan sesuatu yang bukan menjadi budaya kita, begitu ya. Saya khususnya mengajak kepada diri saya pribadi, umumnya kepada warga sekalian, jangan mudah membid'ahkan segala sesuatu. Halal bihalal memang tidak dilaksanakan di negeri Timur Tengah, tetapi isinya apa? Isi halal bihalal kan salam-salaman. Adakah salam-salaman di zaman Rasul? Adakah silaturahmi di zaman Rasul? Saling memaafkan di zaman Rasul? Tentu ada, gitu kan? Namanya saja halal bihalal, tapi isinya merupakan kegiatan yang baik-baik, begitu. Karena kalau tidak di momen halal bihalal, lewat mana lagi kita ada momen bisa saling memaafkan, khususnya di bulan Syawal, begitu kan? Saling bertemu, saling bersilaturahim, bermusafahah. Musafahah itu salam-salaman, saling bersalam-salaman. Sehingga momen ini walaupun namanya halal bihalal atau JSK, insya Allah semuanya bermanfaat yang baik, khususnya untuk menjaga kerukunan kita berumah tangga. Karena di momen inilah salah satunya kita bisa saling bertemu, bertatap muka, begitu. Kemudian yang berikutnya, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Allah berfirman di Quran Karim, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sungguh telah kami ciptakan kalian dari golongan laki-laki dan perempuan, kemudian kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya apa? Agar kalian lita'arafu, saling mengenal, begitu. Kita hidup di Dian Asri ini tentunya bukan dari golongan suku yang sama semuanya. Betul?
bukan dari kampung yang sama, bukan semuanya orang Sumatera Barat, bukan semuanya orang suku Jawa, Sunda, begitu kan, tapi semua bersuku-suku, berbangsa-bangsa berbeda bertemu di perumahan Dian Asri ini, khususnya warga RW 8. Tujuannya apa? Bukan saling menertawakan segala suatu kekurangan. Misalkan orang Sunda yang biasa berbicara lemah lembut berbicaranya, bertemu dengan orang dari suku Batak yang biasa berbicara dengan keras gitu. Tujuannya bukan untuk menertawakan atau mensalah-salahkan segala perbedaan, tapi dari situlah kita tujuannya lita'arofu, mengenal, oh ternyata di Indonesia ada suku yang namanya Batak, budayanya seperti itu. Ada suku yang namanya suku Sunda, Jawa, kebaikannya seperti itu, budayanya seperti itu. Itulah tujuannya, lita'arofu. Sehingga saya sampaikan khususnya kepada warga RW 08 ini, mari sama-sama kita toleransinya lebih ditingkatkan lagi, gitu ya. Alhamdulillah, kalau mengingat yang baik-baik, lingkungan Dian Asri RW 8 ini insya Allah warganya baik-baik, toleransinya baik-baik. Contohnya apa? Ketika Ramadan, ibu-ibu luar biasa rutin memberikan support takjil ke masjid. Alhamdulillah, insya Allah bernilai kebaikan dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan yang berlipat ganda. Contoh lain apa? Ketika saya tinggal di Jalan Empang ini, saya mengalami sendiri. Ketika tetangga saya ada panen buah, ingat beliau itu, bapak ibu itu, untuk membagikan buah itu khususnya untuk keluarga di Jalan Empang sini. Ketika ada masak makanan enak, tercium baunya oleh tetangga, dibagikan masakan itu. Alhamdulillah, kalau mengingat yang baik-baik, insya Allah warga kita di Asri ini sudah baik-baik dan sudah menerapkan toleransi yang baik begitu. Mudah-mudahan kedepannya makin kompak, makin solid dengan adanya kegiatan yang baik juga ini begitu. Dan saya sampaikan dengan meningkatkan kebaikan tersebut, tidak lupa juga kita meninggalkan segala yang buruk-buruk. Kalau ada kesan yang buruk-buruk terhadap tetangga, mari sama-sama kita tinggalkan kesan buruk tersebut. Kalau ada yang masih tetangga kita berpeluang menghakimi kita orang yang sombong, mari sama-sama kita jadikan penghakiman tersebut atau judgement statement tersebut untuk perbaikan diri kita sendiri. Oh, masih ada tetangga yang bisa mengklaim saya sombong, berarti saya harus lebih ramah lagi, lebih tidak sombong lagi. Dan menurut yang saya rasakan begitu, saya sendiri merasakan yang paling berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari itu bukan saudara kita justru. Ya mungkin barangkali di antara bapak ibu punya saudara, saudaranya ini aparat misalkan. Saya punya tetangga aparat, pejabat, tapi lokasinya di mana? Di Jakarta misalkan, di Bekasi. Jakarta ke Bekasi ke sini berapa kilo gitu kan? Jauh gitu. Justru yang paling berpengaruh, paling berjasa, paling berpeluang menolong kita sehari-hari adalah tetangga lingkungan rumah kita gitu. Barangkali bapak ibu di rumah pernah terkunci begitu atau pernah kehilangan sesuatu. Apakah saudara yang bapak ibu banggakan hebat itu dari Jakarta, dari Bekasi bakal datang ke sini langsung menolong? Yang pertama kali menolong siapa? Tentu tetangga gitu kan. Ketika kita punya kesalahan, punya suatu kekurangan, yang pertama kali melihat, pertama kali menegur, menasihati siapa? Justru tetangga gitu ya. Sehingga saya sampaikan khususnya kepada saya pribadi, umumnya kepada para warga, untuk menjaga dengan baik hubungan antara tetangga dan saling hormat menghormati, begitulah. Yang muda hormat kepada yang lebih tua, yang tua tidak merasa dirinya lebih berkedudukan di lingkungan, justru lebih sayang kepada yang lebih muda, begitu. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mungkin kita sama-sama mengerti ya kalau Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Yang hadir di sini saya juga paham, insya Allah bukan hanya umat muslim, tetapi tujuan kita berdoa meminta kepada Tuhan kita masing-masing, kepercayaan kita masing-masing dengan bahasa kita masing-masing yang kebetulan dipimpin oleh saya, gitu ya. Jadi sehingga mari sama-sama kita berdoa, walaupun saya memimpin begitu, tapi sama-sama kita meminta yang baik-baik kepada Tuhan kita masing-masing, begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tammim taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Rahman, ya Mujibas Sa'ilin. Di pagi hari ini kami warga Dian Asri RW 08 berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini, di lingkungan tempat tinggal kami, di lingkungan yang sehari-hari berbaur orang-orang baik, saling bersilaturahmi, saling tolong-menolong dalam kebaikan. Sehingga kami memohon kepada Engkau ya Allah agar senantiasa menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang diridhoi serta dirahmati oleh-Mu ya Allah. Pertemuan yang insya Allah mendatangkan banyak kebaikan bagi kami ke depannya. Jangan Engkau jadikan pertemuan ini pertemuan yang tidak diridhoi. Jangan Engkau jadikan pertemuan ini pertemuan yang penuh kesesatan, tetapi jadikanlah pertemuan ini dengan pertemuan yang penuh barokah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, terimalah segala amal ibadah serta kebaikan kami. Mudah-mudahan kami semua termasuk orang-orang yang senantiasa beribadah semata-mata mengharapkan keridhaan serta mengharapkan balasan dari Engkau. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami memiliki orang tua, guru, serta saudara serta kerabat kami yang telah mendahului kami menghadap kepada Engkau ya Allah. Dan kami melalui kesempatan kali ini mengharapkan kepada Engkau agar senantiasa mengampuni dosa para guru kami, para orang tua kami, para pemimpin kami, para saudara serta kerabat kami yang telah mendahului kami. Balaslah kebaikan serta jasa-jasa orang tua kami yang telah berjasa kepada kami, khususnya di lingkungan Dian Asri 08 ini, yang mana manfaat jasa-jasa beliau, jasa-jasa mereka masih bisa kita rasakan hingga hari ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thank you for watching this video until it is finished.